Albaroka dengan NIM J3J818377. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Uding Sastrawan MSI dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul pengurangan pemakaian pupuk NPK dengan penambahan urin kelinci pada usaha tani Albaroka Kabupaten Bandung Barat. Topik pembahasan meliputi pendahuluan, metode kajian, keadaan perusahaan, ide pengembangan bisnis, kajian pengembangan bisnis, simpulan, dan saran. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara maritim dan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam baik di laut maupun di darat. Sebagai negara agraris, banyak yang memanfaatkan sumber daya alam di darat untuk ditanami dengan berbagai macam tanaman. Salah satunya yaitu tanaman hortikultura. Macam-macam tanaman hortikultura diantaranya yaitu sayuran, tanaman hias, buah-buahan, dan obat-obatan. Selada keriting hijau termasuk ke dalam tanaman hortikultura sayuran. Selada juga mengandung gizi yang cukup tinggi. Selain gizi yang cukup tinggi, proses budidaya selada keriting hijau juga cukup cepat selama 45 hari setelah bibit ditanam. Usaha Tani Albaroka melakukan budidaya selada keriting hijau mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perawatan, panen, dan pasca panen. Kegiatan yang dilakukan usaha Tani Albaroka dalam pemeliharaan bertujuan untuk pertumbuhan tanaman berlangsung secara baik dan mampu memberikan hasil yang maksimal. Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan meliputi pembersihan gulma, penyiraman, penyiraman, pemberian obat untuk tanaman yang terkena hama dan penyakit, dan pemupukan tambahan atau pengecoran. Salah satu kegiatan perawatan yaitu pemupukan tambahan atau pengecoran. Pemupukan tambahan atau pengecoran adalah proses kegiatan pemberian pupuk tambahan pada tanaman yang mulai tumbuh. Kegiatan ini merupakan kegiatan penting karena dapat meningkatkan unsur hara tanah dan membuat tanaman tumbuh subur. Selama ini, bahan pengecoran yang digunakan usaha Tani Albaroka menggunakan bahan baku NPK Mutiara 16-16-16. NPK Mutiara yang digunakan usaha Tani Albaroka dalam pengecoran membutuhkan banyaknya penggunaan NPK Mutiara yang membuat tingginya biaya variabel dan membuat keuntungan usaha Tani Albaroka belum maksimal. Tingginya biaya variabel yang dikeluarkan dalam kegiatan pengecoran sebesar 30%. Oleh karena itu, usaha Tani Albaroka ingin mengurangi penggunaan NPK Mutiara dalam proses pengecoran. Urin kelinci merupakan salah satu sumber bahan organik yang mempunyai kandungan dan manfaatnya tinggi bagi tanaman. Selain itu, kandungan pada urin kelinci memiliki kandungan unsur NPK yang paling tinggi, 2,72, 1,1, dan 0,5% dibandingkan dengan urin kuda, kerbau, sapi, domba, babi, dan ayam. Usaha Tani Albaroka dapat menambahkan urin kelinci sebagai bahan baku pengecoran dengan ketersediaan urin kelinci yang mudah didapat karena lokasi peternak kelinci tidak jauh dari lokasi budidaya. Selain itu, dengan memanfaatkan urin kelinci dapat meningkatkan hasil produksi yang membuat usaha Tani Albaroka mendapatkan keuntungan tambahan. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal usaha Tani Albaroka. Yang kedua, menyusun perencanaan pengembangan bisnis penambahan urin kelinci meliputi aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya, metode kajian. Lokasi dan waktu pelaksanaan kerja lapangan di usaha Tani Albaroka Desa Tugumukti 4, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai 30 April. Data dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara melalui pemilik usaha Tani Albaroka dan pegawai usaha Tani Albaroka. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer dengan dilakukannya studi kepustakaan dari buku, artikel, jurnal, dan internet. Metode dan analisis yang digunakan meliputi aspek finansial dan aspek non-finansial. Aspek finansial meliputi analisis laba rugi, ambilan parsial, analisis RC rasio, analisis BC rasio. Aspek non-finansial meliputi analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Selanjutnya, keragaman perusahaan. Sejarah usaha Tani Albaroka. Usaha Tani Albaroka merupakan usaha di bidang pertanian sayuran hortikultura. Sayuran ini dimulai dari tahun 2015 yang didirikan oleh Bapak Rahmat Mulyana. Pemilik usaha Tani Albaroka tinggal di daerah Kecamatan Cisarua yang mayoritas masyarakat dan keluarga yang bekerja sebagai petani. Wilayah Kecamatan Cisarua memiliki iklim yang cocok untuk berbudidaya sayuran. Beliau memulai berbudidaya pada tahun 2015 dengan lahan 1.400 meter persegi, dengan memiliki satu pekerja laki-laki. Pada tahun 2017, beliau bergabung dengan kelompok tani yang berfokuskan dengan tanaman baby buncis yang dikirim ke Singapura. Tetapi setelah adanya COVID, beliau keluar dari kelompok tani karena permintaan terhadap baby buncis yang sangat menurun dan harga tidak stabil. Maka beliau memutuskan untuk fokus dengan usaha taninya sendiri. Saat ini usaha Tani Albaroka memiliki luas lahan sebesar 3,2 hektar dan saat ini sudah memiliki 22 pekerja di antara 9 pekerja laki-laki dan 13 pekerja perempuan dengan jenis sayuran yang dibudidayakan seperti selada keriting hijau, cabai keriting,
kol, kembang kol, brokoli, tomat, seledri, sawi, dan daun bawang. Selanjutnya, manajemen dan organisasi usaha tani al barokah, yaitu meliputi pemilik kebun, pengawas kebun, dan karyawan kebun. Deskripsi tugas pembagian kerja dengan setiap jabatan tanggung jawab masing-masing, yaitu pemilik kebun, Bapak Rahmat Mulyana sekaligus sebagai pendiri usaha tani al barokah. Pemilik memiliki tugas dalam memutuskan segala kegiatan selama berlangsungnya budidaya di usaha tani al barokah. Kedua, pengawas kebun. Pengawas kebun usaha tani al barokah yaitu Bapak A.F. Saifuddin. Pengawas kebun bertugas untuk mengawasi selama kegiatan di lahan sedang berlangsung. Yang ketiga, karyawan kebun. Karyawan kebun pada usaha tani al barokah memiliki tugas mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perawatan, panen, dan pasca panen. Sumber daya yang dimiliki usaha tani al barokah: sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki usaha tani al barokah dengan lahan seluas 3,2 hektar. Yang kedua, memiliki bangunan sebanyak 4 bangunan, 2 saung dan 2 bangunan permanen. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang dimiliki usaha tani al barokah: mesin vansin, sprayer, traktor, kultivator, timbangan, pisau, gunting, drum, dan ember. Sumber daya manusia usaha tani al barokah memiliki 22 pekerja, diantaranya 9 pekerja laki-laki dan 13 pekerja perempuan. Pekerja mayoritas tinggal di Kecamatan Cisarua. Pekerja mulai bekerja pukul 7 sampai dengan 12. Untuk upah pekerja laki-laki sebanyak Rp47.000 dan untuk pekerja perempuan sebesar Rp32.000. Sumber daya keuangan usaha tani al barokah berasal dari modal pribadi. Selanjutnya, unit bisnis. Pengadaan bibit didapatkan dari petani pembibitan. Pengadaan pupuk ayam didapatkan dari peternak ayam. Pengadaan pupuk NPK, ZA, fosfat, obat-obatan, peralatan pertanian didapatkan dari toko pertanian. Proses produksi meliputi dari persiapan lahan, pembelian benih, penanaman, pemeliharaan dan perawatan, panen dan pasca panen. Pemasaran usaha tani al barokah mengirim hasil panen melalui tengkulak, kemudian tengkulak tersebut mengirim ke pasar. Usaha tani al barokah menjual dengan perkemasan sebesar 18 kg selada keriting hijau. Pengiriman yang dilakukan menggunakan mobil pick-up. Pengembangan bisnis usaha tani al barokah didapatkan dari kelemahan perusahaan dan ancaman perusahaan. Pada internal kelemahan, yang pertama, penggunaan NPK Mutiara dalam jumlah besar pada setiap pengacoran. Yang kedua, besarnya biaya untuk proses pengacoran dengan ancaman mahalnya harga pupuk NPK. Dia pengelolaan bisnis yang didapatkan dengan pengurangan pemakaian pupuk NPK dengan penambahan urin kelinci pada usaha tani al barokah. Kemudian dilakukan analisis kelayakan menggunakan analisis non-finansial dan analisis finansial. Jika layak diterapkan, jika tidak layak maka dilakukan evaluasi. Kajian pengembangan bisnis. Perencanaan produk pada usaha tani al barokah yaitu budidaya selada keriting hijau. Selada keriting hijau kaya akan gizi. Kegiatan budidaya selada keriting hijau meliputi proses mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perawatan, dan pemanenan. Dalam proses pemeliharaan terdapat kegiatan penyiraman, dan pembersihan rumah. Dalam kegiatan perawatan meliputi pengendalian terhadap hama dan penyakit, dan pemupukan tambahan atau pengacoran. Kegiatan pemupukan tambahan atau pengacoran sebelumnya tidak menggunakan urin kelinci. Kebutuhan NPK Mutiara 1616 dalam satu kali pengacoran sebelumnya sebanyak 86 kg, dan setelah penggunaan urin kelinci, NPK Mutiara yang digunakan sebanyak 29,5 kg. Selain penggunaan NPK, dilakukan juga pengamatan pada selada keriting hijau untuk melihat hasil dari pertumbuhan selada penggunaan urin kelinci dan tidak menggunakan urin kelinci. Hasil pengamatan yang diaplikasikan pada sayuran selada keriting hijau dengan penambahan urin kelinci dengan tidak menggunakan urin kelinci berbeda. Hasil penggunaan urin kelinci dapat meningkatkan bobot selada keriting hijau menjadi bertambah. Rata-rata satu pohon selada sebelum pemberian urin kelinci menghasilkan bobot seberat 0,33, dengan setelah pemberian urin kelinci rata-rata seberat 0,48. Cara pemasaran meliputi strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Strategi pemasaran meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Geografi usaha tani al barokah yaitu Jabodetabek dan Bandung. Pada demografis yaitu semua kalangan dari kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah, dan kalangan menengah ke atas. Pada fisiografis yaitu masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat dan yang menyukai sayuran. Targeting usaha tani al barokah yaitu ke pasar induk Cibitung, pasar Tanah Tinggi Tangerang, pasar Cikopo, dan pasar Cengkareng. Positioning sayuran yang dimiliki usaha tani al barokah ini selalu dikenal segar oleh tengkulak. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran pertama ada pada produk. Selada keriting hijau yang dipasarkan dengan memiliki ciri yaitu daun berwarna hijau cerah dan lebar. Selada yang dipanen kemudian disortir sebelum dikirim. Selanjutnya itu harga. Harga jual selada keriting hijau ke tengkulak sebesar 8.000 kg.
Tempat pendistribusian dan pemasaran bertempat di usaha Tani Al Barokah yang akan dikirim ke tengkulak tidak jauh dari lokasi kebun. Selanjutnya promosi yang dilakukan usaha Tani Al Barokah itu dengan marketing channel. Pemilik usaha Tani Al Barokah mempromosikan melalui tengkulak, kemudian tengkulak menjual ke pasar. Selanjutnya, perencanaan produksi. Lokasi produksi bertempat di Kampung Tugu Mukti 4, RT 2 RW 5, Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas lahan yang ditanami seluas 9.900 meter persegi. Proses produksi meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perawatan, panen, dan pasca panen. Kapasitas produksi yang ditanami yaitu bibit selada sebanyak 10.000 pohon. Kegagalan dalam budidaya sebesar 5%. Hasil panen sebelumnya yaitu sebesar 3.135 kilo, dan hasil panen setelah pengembangan didapatkan sebesar 4.560 kilo. Proses produksi. Pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan yang dilakukan usaha Tani Al Barokah pertama membersihkan gulma pada lahan yang ingin digunakan. Setelah bersih dari gulma, lahan mulai digemburkan menggunakan traktor. Lahan yang sudah digemburkan selanjutnya dibentuk bedengan. Jika sudah terbentuk bedengan, kemudian diberi pupuk ayam, pupuk ZA, dan pupuk phosphate. Pemberian pupuk ayam untuk satu bedengan dibutuhkan sebanyak 3-4 karung. Dengan berat satu karungnya sebanyak 25 kg. Setelah pemberian pupuk, bedengan ditutup kembali dengan tanah dan atasnya diratakan. Ukuran bedengan yang dibuat dengan panjang 20-25 meter, dengan tinggi bedengan 20-25 cm, lebar bedengan 85-90 cm. Dan setelah bedengan sudah selesai dibentuk, diberi pupuk dan atasnya sudah diratakan, maka bedengan dapat ditutup menggunakan musa dan dijepit menggunakan bambu. Musa dilubangi dengan jarak tanam 30 cm. Yang kedua, pengadaan bibit. Usaha Tani Al Barokah tidak melakukan penyemaian, melainkan pemilik membeli yang sudah disemai untuk ditanam di lahan tanam. Kebutuhan bibit sebanyak 10.000 bibit selada keriting hijau dengan harga pupuk untuk tanaman sebesar Rp60. Bibit yang dibeli untuk ditanam dengan waktu penyemaian selama 15 hari. Selanjutnya, penanaman. Penanaman yang dilakukan usaha Tani Al Barokah pada lahan dengan ukuran 9.900 meter persegi. Sebelum ditanam, setiap lubang bedengan dilubangi terlebih dahulu agar proses penanaman lebih mudah. Setelah dilubangi, kemudian ditanam bibit selada keriting hijau yang kemudian ditutup kembali dengan tanah agar akar tertanam dan tidak terlihat. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan meliputi penyiraman, pembersihan gulma, dan penyulangan. Penyiraman dilakukan sebanyak 1 kali 1 hari di pagi hari. Pembersihan gulma dilakukan jika sudah terlihat munculnya pertumbuhan gulma. Kegiatan penyiraman selada keriting hijau dilakukan sebelum selada berumur 10 hari. Selanjutnya adalah perawatan pada selada. Perawatan dilakukan dengan pemupukan tambahan atau pengecoran dan juga pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit diberikan toksikut setelah ditanam hama yang muncul yaitu hama jamil dan tenyek. Untuk pemberian obat pada tanaman diberi fungisida, penyakit tanaman selada keriting hijau, busuk daun, dan juga busuk batang. Selanjutnya adalah pemberian pupuk tambahan atau pengecoran. Sebelum adanya pengembangan bisnis, pengecoran yang digunakan yaitu dengan bahan NPK Mutiara, POC, dan pupuk ayam. Setelah dilakukan pengembangan, maka ada tambahan bahan baku, meliputi urin kelinci, NPK Mutiara, POC, pupuk ayam dan kambing, pupuk hayati, gula merah, trichoderma, dan air. Adapun alur produksi dalam pembuatan pupuk tambahan meliputi persiapan bahan baku, pencampuran bahan baku, fermentasi, dan pengaplikasian pada tanaman. Proses pencampuran bahan baku. Yang pertama, siapkan semua bahan baku yaitu urin kelinci, NPK Mutiara, pupuk ayam, kotoran kambing, trichoderma, pupuk hayati, POC, gula merah, dan air. Yang kedua, gula merah dilarutkan dengan air kemudian masukkan trichoderma dan diamkan selama 10 menit. NPK dilarutkan dengan air kemudian masukkan POC. Masukkan pupuk ayam dan kambing ke dalam drum kemudian masukkan air sebanyak 100 liter. Masukkan gula merah yang sudah dicampur dengan trichoderma, kemudian masukkan NPK yang sudah dilarutkan dengan POC. Masukkan urin kelinci, kemudian aduk hingga merata. Setelah tercampur rata semua bahan, tutup drum dan jangan terlalu rapat. Diamkan selama 20 hari. Setelah 20 hari, bahan siap digunakan untuk pengecoran pada tanaman. Selanjutnya adalah pengaplikasian pada tanaman. Yang pertama, aduk pupuk dalam drum, kemudian ambil sedikit demi sedikit untuk diperas dengan saringan. Larutkan NPK sebanyak 1,5 kg untuk setiap penggunaan 1 drum. Hasil perasan yang digunakan sebanyak 12 liter untuk 1 drum. Kemudian masukkan ke dalam drum kosong dan campur dengan NPK yang sudah dilarutkan dengan air. Masukkan pupuk yang sudah diperas, kemudian tambahkan air sampai drum penuh dan aduk hingga merata. Pupuk sudah bisa digunakan pada tanaman dengan pemberian sebanyak 200 ml per pohon. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pembuatan bahan pengecoran. Yang pertama ada drum dengan kapasitas 200 liter, selang dan mesin sansin untuk melakukan proses
pengecolan berlangsung, kemudian karung jaring untuk menyaring bahan-bahan yang sudah selesai. Selanjutnya menggunakan masker, ember, dan juga sepatu boot. Selanjutnya panen dan pasca panen. Ciri-ciri selada yang dapat dipanen yaitu berwarna hijau cerah dan lebar. Pemanenan dilakukan saat selada sudah berumur 45 hari. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong selada menggunakan pisau. Pasca panen, pengemasan menggunakan plastik dan ditimbang sebelum dikirim. Berat satu kantong selada biasanya itu seberat 18 kg. Perencanaan organisasi dan manajemen Satania Barokah. Setelah pengembangan, tidak merubah struktur yang ada pada sebelumnya dengan pemilik kebun, pengawas kebun, dan juga karyawan. Pada perencanaan sumber daya manusia, tidak ada persyaratan khusus secara pendidikan. Sumber daya manusia yang bekerja menggunakan tenaga kerja yang sudah ada sebelumnya, dengan 3 pekerja laki-laki dan 3 pekerja perempuan. Selanjutnya, perencanaan kolaborasi. Pada perencanaan kolaborasi, sebelumnya bermitra dengan petani pembibitan, toko pertanian, peternak ayam, dan juga tengkulak panedi, tengkulak deden, tengkulak isan, tengkulak aji, tengkulak omar, dan tengkulak yang. Setelah adanya pengembangan bisnis, adanya penambahan mitra, yaitu bermitra dengan peternak kelinci untuk mendapatkan urin kelinci, bermitra dengan peternak kambing untuk mendapatkan kotoran kambing, dan juga warung untuk mendapatkan gula merah. Selanjutnya adalah perencanaan finansial. Pada biaya investasi yang digunakan menggunakan biaya Kemenkos dengan kegiatan budidaya selain selada keriting hijau. Tujuan Kemenkos untuk biaya yang dikeluarkan tidak sepenuhnya untuk selada keriting hijau saja. Biaya investasi sebelum pengembangan dan setelah pengembangan tidak mengalami perubahan. Biaya investasi yang dikeluarkan untuk budidaya selada keriting hijau sebesar Rp58.485.000. Selanjutnya adalah perencanaan penerimaan. Harga jual selada keriting hijau ditetapkan sebesar Rp8.000 per kilogram. Selada sebelum pengembangan dapatkan penerimaan sebesar Rp105.600.000 dan sesudah pengembangan didapatkan sebesar Rp153.600.000. Penerimaan dihitung selama 1 tahun dalam 4 kali penanaman. Selanjutnya, budidaya selada keriting hijau yang dilakukan dengan cara tumpang sari. Dalam beberapa biaya variabel dan biaya tetap, terdapat biaya yang digunakan secara bersamaan, sehingga diperlukan perhitungan joint cost untuk mengetahui penggunaan biaya pada setiap produk. Perhitungan joint cost sesudah pengembangan didapatkan dengan persentase joint cost pada komoditas selada keriting hijau sebesar 49% dari jumlah produksi selada sebanyak 4.800 kg dibagi dengan total produksi keseluruhan sebesar 9.800 dan dikalikan 100%. Biaya tetap sebelum dan sudah pengembangan didapatkan sebesar Rp30.7.235. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel sebelum pengembangan dan setelah pengembangan mengalami perubahan. Biaya variabel sebelum pengembangan didapatkan sebesar Rp35.909.959 dan biaya variabel sesudah pengembangan didapatkan sebesar Rp27.373.959. Selanjutnya adalah laba rugi. Laba bersih yang didapatkan usaha Tani Barokah sebelum dan sesudah pengembangan terjadi penambahan, karena pada penerimaan selada sebelum dan sesudah berbeda. Kemudian pada biaya variabel terjadi juga penurunan, maka laba bersih yang didapatkan meningkat. Laba bersih sebelum pengembangan didapatkan sebesar Rp39.154.806. Sesudah pengembangan didapatkan sebesar Rp95.450.806. Selanjutnya adalah anggaran parsial. Keuntungan tambahan yang didapatkan usaha Tani Barokah sebesar Rp39.464.000. RC rasio yang didapatkan usaha Tani Barokah sebelum pengembangan sebesar 1,6 dan setelah pengembangan didapatkan sebesar 2,68. RC rasio sebelum pengembangan didapatkan sebesar 0,6 dan setelah pengembangan didapatkan sebesar 1,68. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan bisnis. Tahapan pengembangan bisnis meliputi kegiatan identifikasi masalah, perencanaan bahan baku, perencanaan finansial, persiapan bahan baku, proses produksi, pengaplikasian, dan evaluasi. Pada identifikasi masalah dibutuhkan waktu selama 7 hari. Pada perencanaan bahan baku dibutuhkan waktu selama 1 hari. Pada perencanaan finansial dibutuhkan waktu selama 4 hari. Persiapan bahan baku dibutuhkan selama 1 hari. Proses produksi dibutuhkan selama 1 hari. Pengaplikasian pada tanaman dibutuhkan waktu selama 1 hari dan evaluasi dibutuhkan selama 5 hari. Maka total dibutuhkan selama 20 hari.
Selanjutnya, simpulan. Ide pengembangan bisnis pada usaha tani al barokah yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT yaitu dengan menggunakan strategi weakness pada usaha tani al barokah, yaitu penggunaan NPK mutiara dalam jumlah besar pada setiap proses pengasaran dan besaran biaya untuk proses pemupukan tambahan atau pengasaran. Dengan trik yaitu mahalnya harga pupuk NPK. Usaha pengembangan bisnis juga melihat dari aspek-aspek produk, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, usaha tani al barokah sudah memenuhi. Hasil perbandingan biaya menggunakan laporan laba rugi telah dikatakan adanya pengurangan biaya pada biaya variabel dengan selisih sebesar 8.536.000 dan hasil didapatkan setelah menggunakan urin kelinci sayuran selada keriting hijau mengalami penambahan bobot yang sebelumnya seberat rata-rata 0,33 dan setelah penggunaan urin kelinci bertambah bobot sayuran menjadi rata-rata 0,48. Laba bersih yang didapatkan usaha tani al barokah bertambah sebesar 56.296.000. Hasil analisis anggaran parsial usaha tani al barokah mendapatkan keuntungan sebesar 39.464.000. Hasil rasio setelah pengembangan didapatkan lebih dari 1, yaitu sebesar 2,68. Maka bisnis dapat dikatakan menguntungkan. Hasil besi rasio setelah pengembangan didapatkan sebesar 1,68. Maka usaha tani al barokah setelah pengembangan layak dilaksanakan. Selanjutnya, saran. Penulis menyarankan untuk usaha tani al barokah menerapkan penggunaan urin kelinci saat pengacoran, agar dapat menekan biaya produksi yaitu pada biaya variabel, dan penggunaan urin kelinci dapat meningkatkan penerimaan karena bobot pada tanaman selada keriting hijau mengalami pertambahan bobot. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.